Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Musa sekalian? Ketemu lagi dengan saya Hendra di channel YouTube kami Jendela Musa. Dan pada episode kali ini saya akan mengajak sahabat semuanya untuk melihat bagaimana sejarah yang pernah ditorehkan oleh Abu Hasan Krungkali. Salah satunya adalah pesantren dan dayah yang berada di Desa Sim, Kabupaten Aceh Besar. Untuk itu, informasi ini akan bisa memberikan ranah yang baru bagi Anda untuk bisa melihat sejarah tokoh-tokoh terkenal di Aceh. Salah satunya adalah Abu Hasan Krungkali. Untuk itu, mari ikuti perjalanan saya di Jendela Musa kali ini. Tengku Haji Hasan Krungkali atau yang sering dipanggil oleh kebanyakan orang Dayak maupun masyarakat sekitar adalah Abu Krungkali. Beliau adalah cikal bakal mendirikan dayah ini. Cuman waktu itu dayah ini tidak bernama Dayah Darul Ihsan. Kami baru membangun kembali bersama keluarga yang lainnya. Ada Pak Waisul Karani, ada Tengku Muhammad Faisal, dan saya sendiri beserta juga seorang waktu itu anak beliau yang masih hidup, Tengku Ghazali Hasan, membangun kembali dayah ini sekitar tahun 99 dan memberi nama dengan Dayah Darul Ihsan, tapi menyambungnya Dayah Darul Ihsan Abu Krungkali. Abu Krungkali sendiri tidak dilahirkan di kampung Sim atau di Krungkali ini, tetapi beliau di Menasah Ketombu di daerah Pidi. Karena ayah beliau adalah Kadhi 26 Mukim Tengku Haji Hanafiah yang kebetulan waktu itu bergabung dengan Tengku Cik Ditiro untuk melakukan peperangan dengan Belanda dari daerah Pidi. Setelah masa perang selesai, setelah menimba ilmu di Ian di Malaysia maupun di Makkah Al-Mukarramah, kembali kemari dan mendirikan dayah ini di Menasah Baru, komplek di sebelah dari komplek dayah yang ada ini. Tetapi beliau kemudian memindahkannya ke komplek Menasah Blang kalau waktu itu disebutkan oleh orang-orang Sim, dan mendirikan dayah ini di Menasah Blang tersebut sekitar tahun 1910 kalau kami tidak salah, 1910. Juga ada sumur di situ yang beliau bangun sendiri dan tertulis di situ tahunnya 1918. Jadi dayah ini sekitar 1910 beliau bangun. Tapi ini semua pernah terhenti waktu Jepang masuk sekitar tahun 42. Beliau pindah ke Lam Senong di kecamatan sebelah, kecamatan Kuta Baru. Nyaris setelah itu memang tidak pernah hidup kembali seperti sedia kala. Apalagi setelah itu bergejolak DI tahun 57. Dengan bergejolak DI itu beliau diungsikan oleh mungkin TNI pada saat ini atau Tentara Pancasila mungkin pada saat itu ke kota di daerah Penayung. Setelah beliau diungsikan ke kota Banda Aceh di daerah Penayung, maka yang memimpin dayah ini adalah sepupu-sepupu beliau. Tetapi memang tidak pernah hidup besar kembali dayah ini sampai akhirnya mati dengan sendirinya. Hampir mungkin 40-50 tahun dayah ini tidak terurus kembali, malah menjadi tempat masyarakat di kampung untuk mengikatkan binatang-binatang peliharaan. Maka kami, anak dan cucu beliau, menggagas kembali agar dayah ini bisa hidup betul-betul bagus seperti sedia kala pada masa awal-awal beliau mendirikan dayah atau pesantren ini. Sekilas pandang tentang perjalanan hidup beliau, mulai dari beliau dilahirkan di Pidi sampai beliau menuntut ilmu di Yan di Malaysia maupun di Makkah Al-Mukarramah, dan menyambung akhirnya kembali ke kampung halaman untuk membantu masyarakat sekitar, mendidik masyarakat sekitar maupun masyarakat Aceh pada umumnya dalam bidang pendidikan agama.
Kami menyadari bahwa beliau adalah ulama sekaligus guru umat. Itu yang kami sadari dari kehidupan beliau. Makanya kami anak cucu beliau akhirnya juga punya semangat dan keinginan yang sama agar kami juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun umat ini. Maka kami akhirnya menggagas kembali mendirikan Dayah Abu Krungkali ini dengan nama Dayah Darul Ihsan agar kami juga bisa mempunyai manfaat yang sama seperti yang pernah beliau lakukan di masa yang lalu. Itulah pendidikan yang bisa kami serap dari beliau. Beliau bukan hanya punya keluarga tetapi memang punya umat ini, guru umat ini. Bagaimana kita juga bisa melakukan hal-hal seperti itu, sehingga kami ingin juga berkhidmat untuk umat ini, melakukan sesuatu untuk umat ini agar bermanfaat tentunya dalam berbagai bidang yang ada sekarang ini, dan kalau memungkinkan malah lebih baik dari apa yang beliau lakukan di masa yang lalu. Selama ini Dayah sudah berjalan lebih kurang 20 tahun. Sudah banyak alumni ataupun santri-santri yang kami luluskan dari 2006 lulusan pertama sampai hari ini. Ada yang menjadi ustadz dan ustazah, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polwan atau polisi, ada yang sarjana hukum, ada yang di teknik industri, teknik arsitektur, dan segala macam. Intinya bersekolah di pesantren atau di Dayah juga bukan hanya untuk menjadi ustadz atau ustazah saja, tapi bisa menjadi apapun yang diinginkan, tetapi mereka itu dibekali dengan ilmu agama yang kuat. Kan bangga kita kalau seorang dokter misalnya hafal Quran. Kan bangga kita kalau seorang dokter bisa membaca kitab kuning. Kan masih sedikit dokter yang seperti itu. Mungkin itulah yang untuk sementara ini bisa dihasilkan oleh Dayah, mengambil semangat apa yang Abu Krungkali lakukan di masa yang lalu untuk umat ini. Sahabat Musa sekalian, sebagai informasi untuk Anda, salah satu peninggalan dari nama besar Abu Hasan Krungkali ditapalkan pada sebuah lembaga pendidikan berbentuk pesantren ataupun Dayah. Di pesantren ini banyak sekali ditampung para santri yang sekarang para alumni juga sudah berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Dan tak jarang di antara mereka mampu menggunakan lebih dari 3 bahasa asing. Dan kemampuan belajar secara umum dan juga pendidikan agama Islam memperkuat para santri dan alumni dari Dayah Abu Hasan Krungkali ini. Informasi yang kami hantarkan di Jendela Musa kali ini semoga menjadi khasanah baru pengetahuan bagi sahabat Musa sekalian untuk tahu bagaimana perjalanan dan perjuangan Abu Hasan Krungkali sehingga namanya juga ditapalkan dalam lembaga pendidikan Dayah Abu Hasan Krungkali.